Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saifiatul Kamila. Saya dari Prodi Informatika B, mata kuliah Legal Drafting. Saya mau menjelaskan tentang pengertian, fungsi, dan sifat merek. Pengertian mengutip dari pemasaran produk dan merek atau Planning and Strategy 2019, merek adalah suatu nama simbol, tanda, desain, ataupun gabungan di antaranya guna dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi, atau perusahaan pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk jasa lainnya. Agar merek dilindungi secara hukum, merek tersebut harus didaftarkan. Tujuannya untuk mencegah pihak-pihak menggunakan merek yang telah dibuat. Ternyata tidak semua merek bisa didaftarkan. Jadi, bagi Gramex yang sedang membangun sebuah brand, sebaiknya terlebih dahulu perlu memahami pengertian merek dan hindari poin-poin berikut ini saat membuat dan mendaftarkan merek. 1. Merek tidak bertentangan dengan ideologi, standar, dan hukum negara. 2. Tidak memuat informasi yang menyesatkan tentang jenis, ukuran, asal, jenis, dan tujuan pendaftaran. 3. Tidak diperbolehkan menggunakan nama varietas tanaman yang dilindungi. 4. Hindari penulisan informasi yang tidak sesuai dengan kualitas atau manfaat barang atau jasa yang dihasilkan. 5. Label tanpa karakter juga tidak dapat didaftarkan. 6. Hindari menggunakan nama atau simbol generik. Menurut para ahli, ada 4, yaitu 1. Philip Kotler menjelaskan tentang simbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari 3 hal tersebut yang ditunjukkan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran. 2. Marty Neumeier, merek adalah perasaan seseorang tentang suatu produk, layanan, atau organisasi. 3. David Kager, merek adalah perangkat aset atau kewajiban yang ditautkan dengan nama dan simbol yang menambah atau mengurangi nilai dari nilai yang diberikan oleh suatu produk atau layanan. Merek adalah nama atau simbol yang bersifat membedakan, baik berupa logo, jak, atau kemasan, untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual tertentu. 4. Kartajaya. Merek adalah simbol, tanda, rancangan, ataupun sebuah kombinasi dari 3 hal tersebut yang ditunjukkan sebagai identitas dari beberapa penjual untuk kemudian dijadikan sebagai pembeda dengan pesaing yang ada di pasaran. Fungsi merek yaitu 1. Membangun kesadaran merek. 2. Menciptakan koneksi emosional. 3. Pembeda produk. 4. Menciptakan kredibilitas dan kepercayaan. 5. Memotivasi pembeli. Jenis merek. 1. Manufaktur brand atau merek perusahaan adalah merek perusahaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang memproduksi produk atau jasa. Misalnya seperti Stovel, Palanos, Ultraflu, Soclean, Philips, dan Tesa. 2. Private brand atau merek pribadi adalah yang dimiliki oleh distributor atau pedagang dari produk atau jasa semacam Jirek Ubud yang menjual laptop Cloud Everett, Hypermarket Giant yang menjual kapas merek Giant, Carrefour yang menjual produk elektronik dengan merek Brosque, Supermarket Hero yang menjual gula dengan merek Hero, dan lain sebagainya. Manfaat merek bagi konsumen. Manfaat merek adalah merek dapat menceritakan suatu kepada pembeli tentang suatu mutu produk maupun jasa. Merek mampu menarik perhatian pembeli terhadap produk-produk baru yang memungkinkan dan bermanfaat bagi mereka. Merek bagi perusahaan
1. Merek memudahkan penjual dalam mengolah pesanan dan menelusuri masalah yang timbul. Merek dapat memberikan perlindungan hukum atas keistimewaan yang dimiliki oleh suatu produk. Merek dapat menarik sekelompok pembeli yang setia dan menguntungkan. 4. Merek mampu membantu penjual dalam melakukan segmentasi pasar. Manfaat merek bagi publik. Pemberian merek memungkinkan mutu produk lebih terjamin dan lebih konsisten. 2. Merek dapat meningkatkan efisiensi pembeli karena merek dapat menyediakan informasi tentang produk di mana dapat membeli produk tersebut. 3. Merek dapat meningkatkan inovasi produk baru sebab produsen terdorong untuk menciptakan keunikan baru guna mencegah peniruan dari para pesaing. Bagian merek. 1. Nama merek merupakan bagian dari merek tadi diucapkan. 2. Bagian merek yang dapat dikenali tetapi tidak diucapkan seperti simbol, desain, font, atau warna yang khas. Merek dagang atau trademark adalah bagian dari merek yang dilindungi undang-undang karena kemampuannya menciptakan sesuatu yang istimewa. Hak cipta adalah hak istimewa yang dilindungi secara hukum untuk memproduksi, menerbitkan, dan menjual karya tulis, karya musik, atau karya seni. Tahapan pengembangan merek. 1. Produk tidak bermerek. Tahap ini produk dikelola sebagai komoditas sehingga tidak diperlukan branding. Kondisi ini sangat menguntungkan jika permintaan lebih besar daripada penawaran atau supply, yang sering terjadi dalam situasi ekonomi monopoli. Merek. 2. Merek sebagai referensi. Tujuannya agar produk yang dihasilkan perusahaan tersebut berbeda dengan produk perusahaan lain, misalnya sepatu kets, sepatu kerja, buku catatan, dan lain-lain. Merek sebagai kepribadian. Untuk membedakan produk manufaktur dari produk pesaing, perusahaan menambahkan nilai kepribadian pada setiap merek. Misalnya sabun mandi, kesehatan, sabun bayi, dan lain-lain. 4. Merek sebagai ikon. Merek yang memasuki tahap ini sudah bersifat internasional dan pelanggan yang menggunakan merek ini dapat mengekspresikan diri untuk mengekspresikan identitasnya, contohnya rokok Marlboro. 5. Merek sebagai perusahaan. Periklanan pada tahap ini memiliki identitas yang sangat kompleks dan lebih bersifat interaktif sehingga pelanggan dapat dengan mudah menghubungi merek tersebut. 6. Merek sebagai kebijakan moral. Pada tahap ini, yaitu perusahaan yang telah menjalankan bisnisnya secara transparan, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi, transportasi, hingga produk layanan dan purna jual.